Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat script bash Linux untuk pemula. Pemrograman script bash merupakan bagian administrasi dan pengembangan sistem operasi Linux yang sangat berguna dan powerful. Pekerjaan admin akan lebih cepat dan mudah dengan bash. Pada dasarnya, bash script berisi rentetan perintah Linux dengan struktur logik dan kondisi layaknya bahasa pemrograman secara umum untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi pastikan kita telah menguasai perintah Linux sebelumnya dalam belajar membuat script Linux. Belajar bash scripting bakal memudahkan pekerjaan kita karena kita bisa menjalankan beberapa perintah sekaligus membuat perintah yang dijalankan secara otomatis dan terprogram. Kita juga bisa membuat program sederhana berkaitan dengan file dan sistem, dan masih banyak lagi yang bisa kita buat dengan pemrograman bash scripting. Semua bergantung dari kreativitas kita sendiri. Bash juga tersedia secara default di sistem operasi Linux dan macOS, tapi kita akan berfokus ke Linux-nya. Ini merupakan panduan bagi pemula sederhana belajar scripting bash tahap awal untuk membantu kita memahami konsep membuat script bash dan mempelajari sintak dari dasar bash. Saya juga akan menyertakan contoh-contoh script, program, dan penggunaannya dalam dunia nyata. Sudah tahu kan apa itu bash scripting dan fungsinya? Sekarang saatnya kita mulai langkah kecil untuk mulai belajar bash script Linux. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan membahas bagaimana cara membuat script pertama kita dan mempelajari dasar-dasar pemrograman bash agar kita bisa membuat program sendiri. Membuat script bash itu sederhana, tidak sesulit yang kita bayangkan. Kita hanya perlu membuat file biasa lalu menjalankan file tersebut menggunakan bash. Sekarang kita akan belajar membuat script bash sederhana. Kita buka terminal, kemudian pada terminal kita ketikkan perintah ini, tau halo strip belajar Linux. Kemudian buka file tersebut menggunakan perintah nano halo strip belajar Linux. Di dalam file tersebut kita akan ketikkan perintah seperti ini, echo selamat datang di panduan lengkap belajar bash scripting Linux. Kemudian simpan file tersebut. Kalau sudah, ada dua cara yang bisa kita pakai untuk menjalankan script bash yang kita buat tadi. Yang pertama menggunakan perintah bash nama file scriptmu. Yang kedua menggunakan titik garing nama file scriptmu. Kita juga bisa langsung menjalankan file script bash yang telah kita buat dengan mengetik perintah bash halo main belajar Linux. Kalau kita akan melihat hasil outputnya yang akan dikeluarkan dari perintah ini maksudnya. Oke, sejauh ini kita sudah berhasil membuat script, tapi kita harus menjalankan script diawali dengan perintah bash, atau kita juga bisa menjalankan script langsung tanpa mengetikkan bash di awalnya, yaitu dengan titik garing nama file scriptmu. Kita coba ketikkan perintah ini, halo titik garing halo
main belajar Linux, maka outputnya bash titik 2 strip halo, maksud saya titik garis miring halo main belajar Linux permission device. Jadi untuk bisa menjalankan script yang sudah kita buat tanpa harus menggunakan awalan perintah bash, kamu perlu merubah permission filenya tersebut menjadi execution. Gunakan perintah ini membuat script menjadi execution. chmod plus x halo main belajar Linux. Setelah merubah file menjadi execution, maka kita perlu memberikan file script tersebut harus dieksekusi dengan shell bash. Maka edit file menggunakan perintah nano halo belajar Linux, lalu tambahkan di baris pertama maksud saya pagar seru /bin /bash, kemudian echo selamat datang di panduan lengkap belajar bash scripting Linux. Nah, sekarang kita sudah bisa langsung menjalankan file halo main belajar Linux. Nah, hasil outputnya selamat datang di panduan lengkap belajar bash Linux. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian dasar-dasar pemrograman bash atau bash scripting. Sebelumnya kita telah belajar cara membuat bash script Linux, mengatur permission dan cara menjalankannya. Sekarang kita akan belajar apa saja yang bisa kita ketikkan untuk membuat script yang kita butuhkan dan berjalan otomatis. Bash scripting sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya. Di sini ada variabel, operator, input, dan lain-lain yang bisa kita gunakan sebagai trigger dan parameter untuk event tertentu. String merupakan tulisan biasanya yang kita tampilkan ke layar. Untuk menampilkan ke layar kita bisa gunakan perintah echo lalu diikuti dengan string atau kalimat yang akan ditampilkan. Ya, seperti ini ya, echo saya merupakan string. Kemudian bash memperbolehkan kita menulis string biasanya tanpa tanda petik, tetapi selalu dianjurkan untuk mengetikkan string menggunakan tanda petik seperti echo tanda petik saya merupakan string, tanda petik tutup, seperti itu. Kita bisa menggunakan kode garis miring n untuk membuat baris baru, contohnya seperti echo saya merupakan string garis miring n belajar bersama belajar linux.org. Outputnya akan seperti ini, saya merupakan string, kemudian di bawahnya belajar bersama belajar linux.org, seperti itu. Penjelasan string tidak banyak, intinya cuma digunakan untuk menampilkan tulisan ke layar saja. Kemudian ada variabel. Variabel merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan data di memori komputer dengan komputer. Kemudian data tersebut akan hilang setelah script dijalankan. Cara membuat variabel cukup menuliskan nama variabel dan diikuti dengan sama dengan lalu nilai isi variabelnya. Contohnya kita akan menyimpan string ke dalam variabel. Nah, seperti ini, garis miring seru maksudnya pagar seru /bin /bash website sama dengan belajar Linux, echo belajar Linux di mana, kemudian website. Nah, outputnya akan seperti ini, belajar Linux di mana, belajar Linux org.
Cara memanggil variabel bash yang sudah dibuat selalu diawali dengan tanda dolar. Penting bahwa website spasi sama dengan spasi belajar Linux tidak boleh menggunakan spasi karena nanti dianggap tidak valid. Cara lain untuk memanggil variabel seperti ini yaitu ada pagar, seru, /bin/bash, website sama dengan belajar Linux, echo belajar Linux, di mana dolar kurung buka website kurung tutup. Cara ini sering digunakan untuk membuat skrip tingkat kelanjutan. Kemudian shell execution. Maksud shell execution adalah menjalankan perintah Linux di dalam skrip. Cara menggunakannya seperti ini. Pagar, seru, /bin/bash, echo siapa saya, dan booming. Outputnya seperti ini, siapa saya belajar ini. Perhatikan nama user komputer saya adalah belajar ini, maka skrip di atas skrip ini maksud saya memanggil perintah bumi di dalam skrip bash. Kita bisa panggil perintah lain sesuai kebutuhan. Nanti saya contohkan penggunaannya. Kemudian input user. Di pembahasan variabel kita sudah mendeklarasikan variabel menggunakan string, tapi kita juga bisa mendeklarasikan variabel berdasarkan inputan dari user. Contoh programnya sederhana adalah ketika kita mau install aplikasi dengan perintah Linux, selalu ditanya seperti do you want to continue y/n gitu kan. Kita disuruh input y untuk melanjutkan dan n untuk membatalkan. Nah, itu untuk membuat seperti itu kita bisa menggunakan user inputan. Caranya seperti ini. Pagar, seru, /bin/bash, echo siapa nama kamu, red nama user, echo halo, dolar nama user, salam kenal. Outputnya akan seperti ini, siapa nama kamu, belajar Linux, halo belajar Linux, salam kenal. Kemudian operator pembanding. Kalau kita bisa bahasa pemrograman operator pembanding di base Linux mungkin agak lain dan mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Operator pembanding digunakan untuk membanding dua nilai atau variabel. Ini sangat penting untuk digabungkan dengan logika kondisi perihal logika nanti kita bisa bahas lah. Kemudian cara bash membandingkan nilai berbeda kalau kita mau membandingkan angka dan string. Jadi pastikan kita membandingkan dengan benar. Main EQI atau EQI akan memberikan nilai string sama dengan main NE akan memberikan nilai string tidak sama dengan main GT akan memberikan nilai string lebih besar dari main GE akan memberikan nilai string lebih besar dari atau sama dengan main LT akan memberikan nilai string kurang dari main LE akan memberikan nilai string kurang dari atau sama dengan. Perbandingan string lainnya adalah main Z akan memberikan nilai benar kalau string kosong dan main N akan memberikan nilai benar kalau string berisi atau tidak kosong. Contoh perbandingannya akan saya jelaskan bersamaan dengan logika kondisi. Logika kondisi digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan kalau kondisinya bernilai benar. Perintah logika kondisi menggunakan script if, then, else, dan
FI. Jadi seperti main maksudnya packer saru /bin /bash echo woi berapa mulu rate umur if umur men ke 17 dan echo kamu boleh punya KTP, else echo kamu belum cukup umur, dan FI. Jadi outputnya nanti woi berapa umur lu, kemudian kita inputkan 15, kamu belum cukup umur, ya kan muncul keterangan kamu belum cukup umur. Kemudian perhatikan pada contoh script ini ya, script bash ini ya, akan menanyakan berapa umur, lalu user akan input selanjutnya ada kondisi umur lebih besar atau sama dengan 17, maka ada keterangan boleh punya KTP. Tetapi kalau kondisi tidak memenuhi akan menjalankan keterangan belum cukup umur. Nanti kita bisa buat script untuk menentukan banyak hal, misalnya kita bisa backup kalau server backup hidup, atau kita akan buat script kalau harddisk sudah mau habis. Semua itu bergantung kreativitas kita ya. Kemudian ada pengulangan hampir sama dengan pengulangan pada bahasa pemrograman umumnya. Di bash ada 3 jenis perulangan, yaitu for, while, dan until. For, perulangan daftar list yang diberikan, contohnya list 1 sampai dengan 5. Jadi pagar seru /bin /bash for value in kurung kurawa 1 .5 kurung kurawa tutup do echo perulangan ke value ke dollar value dan dot echo selesai gitu. Jadi outputnya nanti perulangan ke-1, perulangan ke-2, perulangan ke-3, perulangan ke-4, perulangan ke-5, dan selesai 1 sampai 5 tadi. Dan kemudian ada contoh perulangan for untuk menampilkan daftar file di dalam folder /home /belajar linux /download. Caranya itu scriptnya ada packer saru /bin /bash daftar file sama dengan /home /belajar linux /download for nama file in daftar line do echo base name for nama file dan done while perulangan berdasarkan kondisi. Jadi selama kondisi masih terpenuhi maka akan terus melakukan perulangan. Contoh, di bawah perulangan terus berjalan selama variabel angka kurang dari 10. Jadi pagar seru /bin /bash angka sama dengan 1, while dollar angka min LE 10 do echo perulangan while ke angka penambahan variabel angka 1 setiap perulangan ya. Down kemudian echo selesai. Jadi outputnya nanti akan perulangan while ke-1, perulangan while ke-2, perulangan while ke-3 sampai perulangan while ke-10, kemudian selesai, ditutup dengan selesai. Until saya tidak akan membahas karena pada prinsipnya hampir sama dengan while. Memahami dua perulangan itu sudah cukup membantu kita untuk membuat script yang canggih. Kemudian ada array. Base array ditentukan menggunakan tanda
dan tanda DAN atau kurung, dan tidak perlu menggunakan koma, cukup tambahkan spasi. Saya akan memberikan beberapa contoh penggunaannya di bash ya, seperti ini ya skripnya, dan hasil outputnya akan seperti ini: Ariel, Anggun, Afgan, Rosa, Ariel 0 1 2 3 4 Afgan, Rosa, Ariel, Anji. Contoh skrip. Dan kesimpulannya dari pembahasan kali ini adalah mudah-mudahan apa yang kita pelajari mengenai bash yang saya bahas tadi bisa membantu kita semua untuk mulai belajar membuat Linux bash scripting. Memang awalnya mungkin kelihatan sulit, tapi kalau kita sudah mempelajarinya akan memudahkan kita. Dan itulah pembahasan mengenai cara membuat script bash Linux untuk pemula, dan semoga dapat bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.